Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode. Nah, metode smoothing ini terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama ada metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Pertama, kita akan membahas single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average atau biasanya kita singkat sebagai MA pada suatu periode merupakan peramalan ke depannya pada suatu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Nah, di sini terdapat contoh data penjualan suatu produk dalam 12 bulan terakhir. Ini data penjualannya, satuannya unit, ya. Pada T pertama, yaitu bulan pertama, data penjualannya ada 400 unit, bulan kedua 490 unit, bulan ketiga ada 570 unit, sampai ada bulan ke-12 itu datanya 950 unit. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa sih moving totalnya. Moving totalnya itu biasanya kita dapatkan diperoleh dengan cara menjumlahkan data penjualan yang ada di sini, data penjualan sebenarnya, lalu dibagi dengan periode rata-rataan tertentu. Pada tabel ini kita menggunakan periodenya itu 3, berarti yang kita jumlahkan data penjualan ini 3 bulan pertama 400 ditambah 490 ditambah 570 itu hasilnya 1460. Karena kita gunakan periodenya 3 tadi, maka moving totalnya ini 1460 dibagi 3 itu akan hasilnya sama dengan 487. Nah, 487 ini merupakan ramalannya, ramalan penjualan, banyaknya penjualan dalam satuan unit. Ini untuk moving total yang kedua, hasilnya diperoleh dari 490 ditambah 570 ditambah 500, hasilnya 1560. Untuk ramalannya 1560 dibagi 3 yaitu 520 dan seterusnya. Nah, lalu di sini kita kan belum mengetahui berapa sih data penjualan pada bulan ke-13, karena di sini yang diketahui hanya sampai bulan ke-12. Nah, setelah kita menghitung berapa moving totalnya sampai terakhir, maka terdapat ramalan untuk bulan ke-13 itu terdapat 907 unit. Nah, dari data ramalan bulan ke-13 ini kita dapat juga mengetahui berapa sih penjualan yang kira-kira terjadi pada bulan ke-14 ini dengan rumusnya, yaitu last moving total atau moving total terakhir ditambah permintaan untuk bulan ke-13 dikurang permintaan pada bulan ke-10 lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita di sini menggunakan periodenya itu periode 3, maka dibagi 3. Nah, untuk last moving totalnya itu kan 2720. Untuk permintaan pada bulan ke-13 karena belum ada, maka kita gunakan data ramalannya saja yang 970. Lalu tadi dikurang dengan permintaan pada bulan ke-10. Kenapa pada bulan ke-10? Karena kita pakainya periode 3, lalu ramalan yang terakhir itu ramalan bulan ke-13, maka 13 dikurang 3 itu 10, maka kita gunakan data pada bulan ke-10. Hasilnya seperti ini, 2720 ditambah 970 dikurang 910, lalu dibagi 3 hasilnya 906 unit. Lalu selanjutnya ada linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average yang tadi itu tidak bisa digunakan. Nah, metode yang lebih tepatnya yaitu
metode linear moving average, yang pada dasarnya penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, menghitung single moving average dari data dengan periode rata-rataan tertentu, lalu hasilnya dinotasikan dengan ST aksen. Moving average yang pertama ini seperti yang contoh sebelumnya yang tadi ya. Lalu untuk langkah keduanya, itu moving average kedua, yaitu moving average yang diperoleh dari moving average pertama tadi yang kita notasikan sebagai ST aksen dengan periode rata-rataan yang sama. Hasilnya dinotasikan dengan ST double aksen. Lalu yang ketiga, kita hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah dalam kurung ST aksen dikurang ST double aksen. Lalu untuk yang keempatnya, kita bisa menghitung komponen tren BT dengan rumus 2 dikali dalam kurung ST dikurang ST double aksen, lalu dibagi N-1. N-nya itu jumlah periodenya. Lalu untuk langkah yang kelima, ada peramalan M periode ke depan setelah T itu dinotasikan dengan FT plus M, rumusnya yaitu AT plus BT dikali M. Nah, pada tabel di sini, kita gunakan M-nya itu sama dengan 1. Di sini terdapat data penjualannya dari T1 sama dengan T12 ya. Ini langkah yang pertama, kita menghitung moving average dengan periodenya. Di sini periodenya 4, berarti menghitung 4 data pertama, lalu hasilnya dibagi 4, hasilnya segini, dan seterusnya. Lalu untuk menghitung moving average kedua, yang kita notasikan dengan ST double aksen, itu menghitung 4 data moving average pertama pada kolom sini, lalu hasilnya dibagi 4, terus contohnya yang ini ya, 140 ditambah 159 ditambah 136 ditambah 157 dibagi 4 hasilnya 148. Lalu kita lakukan seterusnya. Sini nih, 148 ditambah 156,25 ditambah 149,25 ditambah 159,50, hasilnya dibagi 4, lalu hasilnya segini. Kita bisa menghitung AT dan BT-nya sesuai dengan tabel. Lalu hasil akhirnya kita dapat menghitung ini, FT plus M dengan rumus AT plus BT dikali M. Hasilnya segini ya. Lalu untuk selanjutnya ada materi mengenai single exponential smoothing. Single exponential smoothing ini biasanya dipakai untuk peramalan jangka pendek. Jadi untuk peramalan jangka panjang kita gunakan cara yang sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri, ini ada FT plus 1 sama dengan FT plus alpha kali X-nya min FT. FT plus 1 ini, FT ya, FT merupakan nilai ramalan. T plus 1 berarti nilai ramalan pada periode T plus 1 yang rumusnya bisa didapatkan melalui nilai aktual atau FT, nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Untuk dapat menghitung si FT plus 1 ini, kita perlu cari tahu dulu nilai awal F1-nya, lalu dicari berapa nilai harga alfa. Alfa itu merupakan parameter atau koefisien smoothing ya. Lalu untuk rumus FT plus 1 ini bisa kita modifikasi menjadi seperti ini. D plus 1 aksen sama dengan alfa dikali DT plus dalam kurung 1 min alfa dikali DT aksen.